Apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja, katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa maksudnya. Sudah di dalam kan Ya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut, ada Ada rasa kan saya takut. kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Oke, nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya, Pak, saya makanya ungkapin di sini ya, karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke. Belum masuk peruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu belajar lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib ngasih tahu, Pak. Oh, yang Aib- ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Dua-duanya Iya. mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat Iya. ada anak-anak yang lewat, Iya. Ada anak- dilemparin batu, batu, pakai bambu, Pakai bambu. dan itu diarahin. oleh Aep dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di Berani Barreskrim? saya, Pak, bersaksi di Barreskrim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya seumur hidup. Tahu, Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen, Pak, keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang, Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Kamu tahu nggak Pendamping. bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu, Pak. Kamu merasa dosa? Merasa sebenarnya ya, saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa, Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ya ngerasa tersiksa, Pak. BAP-nya kamu ditanya atau Ditanya. sudah ada ceritanya? Ditanya, Pak. Ditanya gimana? Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario itu. Sesuai skenario itu. Tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan di situ. Nah, saya nggak tahu, Pak. Soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya, Pak. Bukan. Waktu di BAP itu kan berarti anak-anak Ya. sudah ditahan. Ya sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah Anak ditahan. sudah ditahan, Pak, anak-anak. Berapa lama kamu di BAP? Kurang lebih 1,5 jam ada. 1 jam. 1,5 jam di BAP. Satu Dari jam. jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah, Pak. Oh, dari Dari jam rumah 6:30? jam 7 lah. Saya jam 9, setengah 9, jam 9. Kamu dikasih upah? Enggak, sama sekali. Sama nggak sekali kamu sama dikasih sekali upah? nggak dikasih upah. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan, saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Ep, kenapa sih Ep malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin, katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya, pernah penjara seumur hidup bilang karena gitu. dendam. Karena bilang dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu Ya karena saya sidang? takut, Pak. Karena takut ya, emang tidak tahu peristiwa itu, Pak. Karena takut di sidang di pengadilannya kamu ketahuan bohongnya. Iya. Setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui nggak? Ya sebenarnya ada kepikiran, Pak, merasa terhantui, Pak. Merasa terhantui? Merasa bersalah. Cuman bingung. Bingung. Saya cuman bingung, saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya, dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang, Pak, ngubungin Pak Dedi aja tadi, gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi, Pak, aduh, saya kalau misalkan saya keluar, saya bakal berhenti kerja. Keluarga sama anak saya butuh makan mungkin, Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir, Pak. Setiap malam susah tidur, saya susah tidur, Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus, Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan, Pak. Ya tekad saya bulat,
mental saya harus kuat, ya saya keluar.